Assalamualaikum. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan Ibu Festi dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik anak-anak, hari ini kita mempelajari tentang taharah atau bersuci. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita berdoa, semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Dalam pembelajaran hari ini, Ibu berharap kalian mampu memahami pengertian taharah, pengertian hadas, dan pengertian najis. Yang kedua, Ibu juga berharap kalian mampu memahami tentang macam-macam hadas dan macam-macam najis, sehingga nantinya kalian bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada salah satu hadis Nabi yang menyebutkan At-tahuru syaratul iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menegaskan betapa pentingnya kebersihan bagi orang yang beriman, orang yang akan disebut beriman kalau ia peduli dengan kebersihan. Apakah taharah itu? Taharah menurut bahasa adalah membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Sedangkan menurut istilah, taharah artinya menghilangkan hadas, najis, dan kotoran yang menggunakan air atau tanah yang untuk dibersihkan. Dari pengertian taharah tadi, adapun pengertian hadas adalah keadaan yang tidak suci yang dialami manusia sehingga menyebabkan terhalangnya untuk melaksanakan ibadah, seperti sholat dan membaca Al-Quran. Sedangkan pengertian najis adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Maka ada macam-macam hadas, yaitu 1. Hadas kecil. Hadas yang dapat disucikan dengan wudu atau tayamum. Penyebab hadas kecil ialah buang air kecil, buang air besar, buang angin, tertidur, atau menyentuh kemaluan tanpa alas. Cara mensucikan cukup dengan berwudu. Yang kedua, hadas besar, yaitu hadas yang harus disucikan dengan cara mandi. Adapun contoh-contoh dari hadas besar adalah haid, junub, nifas, dan keluar air mani. Itu disucikan dengan cara mandi wajib. Nah, sampai di sini, apakah anak-anak sudah mengerti dan paham yang Ibu jelaskan? Alhamdulillah. Jika sudah paham, kita lanjutkan tentang macam-macam najis beserta cara mensucikannya, yaitu 1. Najis mutawasita atau najis sedang, di mana najis mutawasita dibagi menjadi 2 bagian. Najis hukmiyah, yakni najis yang tidak nyata zatnya, bau, rasa maupun warnanya, seperti air kencing yang sudah lama kering sehingga sifat-sifatnya telah hilang. Cara mensuci najis ini cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang terkena najis. Najis ainiyah, yaitu najis yang masih terdapat zat atau sifatnya seperti bau, warna, dan rasa. Cara mensucikannya adalah dengan membasuh atau menghilangkan zatnya, bau, warna, dan rasanya. Yang kedua, najis muhafafah atau disebut dengan najis ringan adalah najis yang berupa air seni anak laki-laki yang belum genap berumur 2 tahun dan belum pernah mengkonsumsi selain ASI. Adapun cara mensucikan najis muhafafah adalah dengan memercikkan air pada benda meskipun tidak mengalir. Yang ketiga, yaitu najis mughaladah atau disebut dengan najis berat, adalah najis dari anjing, babi, dan segala keturunannya. Adapun cara mensucikannya, bagian suatu benda yang terkena najis mughaladah, basuhlah daerah yang terkena najis mughaladah dengan air
sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Setelah kita tahu macam-macam hadas dan najis tadi, kita pun harus tahu tata cara bersuci. Tata cara bersuci dari najis sudah dijelaskan dari awal tadi, sedangkan tata cara hadas meliputi mandi wajib, wudu, dan tayamum. Adapun sarana yang dapat digunakan untuk taharah yakni air, debu, dan batu. Adapun air yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang suci sekaligus mensucikan. Air jenis ini merupakan air yang bersumber dari alam, baik dari bumi maupun yang turun dari langit. Baiklah, anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang bersuci, mengetahui dan memahami tentang bersuci, macam-macam hadas serta najis dan tata caranya. Karena ini sangatlah penting untuk kita pelajari anak-anak. Karena apa? Karena bersuci dengan tata cara yang benar, maka ibadah kita pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, begitu juga sebaliknya, jika kita tidak mengetahui tata cara bersuci yang baik dan benar, ibadah kita nanti pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam beribadah kita wajib dalam keadaan bersuci atau bersih. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang dipelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang ibu mohon maaf, kepada Tuhan ibu mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.